Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNP Astronomi tahun 2024 untuk nomor 25. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Berdasarkan grafik di bawah ini, jika diberikan nilai massa bintang dalam satuan massa matahari sebesar dalam rentangnya, ini dalam rentang 0,8 sampai 12 massa matahari, maka luminositasnya dapat diketahui dalam satuan L sebesar L matahari nih harusnya dengan pendekatan rumus. Oh, ini ada gini ya grafik dengan kurvanya linear dan kita disuruh mencari rumusnya persamaan dari suatu ini ya, suatu luminositas dengan massa. Jadi persamaan yang menghubungkan luminositas dengan massa nanti kita bisa pakai untuk mencari persamaannya dari regresi linear karena di sini kita lihat kurvanya linear gitu ya. Di sini kalau kalian lihat nanti bisa kita cari persamaannya gitu ya. Karena di sini kita tahu bahwa sumbu x-nya berdasarkan log ya. Ini satuannya dalam log. Jadi nanti ini kayak bukan satuan ya. Jadi ini dia dalam log gitu. Jadi kalau misalkan massa bendanya, massa bintang per massa matahari itu dilogin dulu berarti ini x-nya supaya dia linear. Padahal ini sebenarnya dia kayak berpangkat gitu ya. Ini kalau kalian lihat jawabannya berpangkat gitu semua 2,8, 5, minus 3, 3,8 atau 0 gitu. Jadi supaya linear dia di login dulu. Nah, untuk membaca grafik ini, kita akan gini ya. Pertama itu membaca grafiknya untuk mendapatkan persamaannya. Persamaan regresi linear yang Y sama dengan AX plus B. Nah, kita baca dulu grafiknya dengan data yang udah dikasih tahu masanya. Masa bintangnya udah dikasih tahu yaitu ini M per M matahari. Tapi jangan lupa ya, kita login dulu ini karena kan ini belum dalam log gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil data yang X-nya itu masanya 0,8 berarti kita log 0,8 dulu baru bisa kita dapat di sini kita baca X-nya gitu ya. Karena ini dia dalam log. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita akan buat tabelnya. Nih. Nah, sumbu X-nya log M per M matahari, sumbu Y-nya log L per L matahari. Sekarang kita akan mencari dari massa terendahnya 0,8. Log 0,8 itu berapa sih? Jadi kita sebelum untuk mencari nilainya, tadi sudah saya bilang bahwa harus di log dulu. Jadi misalkan 0,8 gitu ya kan. 0,8 ini harus dalam bentuk log dulu. Jadi ya dia harus di log 0,8. Nah, log 0,8 itu hasilnya minus 0,0969 gitu lah ya. Nah, berarti di mendekati minus 0,09 atau minus 0,1. Nah, sekarang kita coba baca skala X-nya. Gitu. Dia di mana sih nilai minus 0,097 itu yang sudah saya bulatkan? Nah, kalau kita lihat di sini dari minus 1 ke 0 itu ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ini udah ketara banget bahwa skalanya 0,1. Jadi ini minus 1 kan. Ini minus 0,9, ini minus 0,8, minus 0,7, minus 0,6. Yang agak panjang ini minus 0,5. Jadi skala X-nya itu 0,1 gitu ya. Nah, berarti bisa kita coba cari minus 0,097 itu ada di mana. Nah, kalau kita lihat kan dia mendekati 0 di sini ya. Nih, mendekati 0. Karena kan dia minus 0,097 artinya mendekati minus 0,1. Berarti di sekitaran sini nih. Di sekitaran sini X-nya. Nih, di sini kita tarik garis misalkan. Oh, yang banyak tuh ada di sini gitu ya. Nih. Kalau kita lihat datanya yang banyak itu nempel lah di sini. Berarti ya udah ini. Nah, ini garisnya dan kita tarik ke bawah, ini 0,097 minus ya. Jadi dia emang agak ke kanan dikit dari 0,1 gitu ya. Karena kan 0,1 habis itu 0,09, 0,08, 0,07 turun lagi minusnya minus 0,06 minus sampai minus 0,01 dan 0 gitu ya. Di sini dia letaknya. Dan untuk mencari ini Y-nya itu yaudah kita tinggal garis lagi ke kiri. Kita samain. Nah, ini dan kita baca skala sumbu Y itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini minus 2 terus langsung 0 nih lompat. Jadi kayak kalau kita lihat di sini ya udah pasti skalanya 0,5. Jadi minus 2, minus 1,5, minus 1, minus 0,5, 0 gitu. Jadi berarti ini skalanya 0,5 di sini ya. Sini 0,5. Di sini 0,1. Nah, ini nolnya kenapa kayak 6 ya?
malah kayak 6 kebalik gitu. Nah, gitu. Berarti skalanya 0,5. Kita lihat di sini dari minus 2 naik 1 berarti minus 1,5, minus 1, minus 0,5 ini lebih dikit ya. Ini lebih dikit, saya nulisnya di sini berapa nih? Kita lihat dulu X-nya. Ini tadi minus 0,097, terus saya nulis Y-nya, itu kan tadi sekitaran minus gini ya. Minus 0,5 itu turun dikit, jadi 0,3 atau 0,2 atau seterusnya. Di sini saya nulisnya minus 0,3 nih ya, minus 0,3 saya nulisnya. Di sini kalau kita lihat di sini kan kayak turun 0,5 lagi dikit gitu ya, yaitu minus 0,3. Ini perkiraan aja ya gitu. Nah, sekarang lanjut ke 0,9 masanya. Masa 0,9 seperti biasa kita logkan dulu 0,9-nya itu dapat minus 0,045. Wow, berarti di sini 0,1 tengah-tengahnya gitu ya, karena kan dia hampir 0,05. Berarti di sini tengah-tengahnya. Kalau kita lihat sini seret. Nah, di sekitaran sini lah ya. Kalau kita lihat nih titik A di sini. Nah, garisnya di sini. Karena kan dia tadi minus 0,097, sekarang minus 0,045. Berarti kan geser ke kanan sedikit aja gitu ya kan. Nah, seperti ini dan sekarang kita baca yang sumbu Y-nya. Nih, yang sumbu Y-nya berarti di sini nih. Nah, naik dikit lagi. Nah, di sini kita tulis dulu X-nya. Tadi minus 0,0457, berarti di sini kita tulisnya 0,046. Kita bulatkan. Dan untuk Y-nya atau log L per L0, ini kita tulisnya kalau kita lihatnya, ini minus 2, minus 1,5, minus 1, minus 0,5, ini berarti minus 0,2 nih saya tulisnya, karena naik dikit ya dari minus 0,3. Sekarang untuk log 1. Log 1 itu 0 ya, berarti pas banget di sini. Nah, sini. Nah, ini di sini saya titik aneh. Ini pas nih karena pas. Nah, sekarang kita tarik garis nih pas. Habis itu di Y-nya. Nah, ini lebih dikit dari 0 ya. Nah, kita tulis dulu X-nya 0 tadi, log 1, dan Y-nya itu kalau kita lihat nih 0 lebih dikit. Nah, di sini saya tulisnya 0,05 gitu ya. Karena kan di sini dia 0,5, berarti ini 0,05, terus ini 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 gitu ya kan. Nah, seperti itu. Ini 0,05 saya tulisnya. Sekarang kita masuk ke masa pertamanya. Jadi kita login dulu, log 1 berarti tadi udah ya log 1. Oh, berarti sekarang masuk ke masa yang 2 karena kan ini 0,8, 0,9, 1, ini 2 sekarang. Nah, log 2 kita dapat 0,3. 0,3 ini skala 0,1 berarti di sekitaran sini lah ya. Nih, ada 3 garis di belakangnya. Ini kalau kita lihat sini lah ya. Nih, coba kita lihat titik di mana. Oh, di sini ternyata nih. Ini saya udah pakai penggaris gitu ya sininya. Ini kalau perkiraan aja. Kita coba tarik garis ke bawah, yaitu pas banget di 0,3. Tadi saya malah lewat ke sini gitu ya. Kalau nggak lebih nih 0,4 harusnya. Gitu. Ini kursornya emang agak miring emang. Nah, ini saya sudah pakai penggaris ya. Jadi lumayan akurat. Dan kita lihat untuk Y-nya sekarang. Tadi udah 0,3 X-nya. Y-nya sekarang kita tarik ke sumbu Y. Nah, ini kita lihat di sini 0,5, di sini 1 lebih dikit tengah-tengah. Berarti ya dia 1,25 gitu. Nanti kita tulisnya X-nya tadi 0,3, nih 1,25 benar kita tulisnya karena ini tengah-tengah banget kan. Tengah-tengah dari 1,5 yaitu 1,25 kan. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke masa 3 masa matahari. Berarti kita log 3, hasilnya 0,478. Berarti dia 478 tuh mau ke 5 ya, mau ke yang panjang ini berarti kisaran sini lah ya. Di sini. Nah, kira-kira di sini lah ya. Nih, oh di sini ternyata. Ini di sini, kita tarik garis ke bawah. Nah, dapat nih 0,478 dan tarik garis ke sumbu Y. Nah, di sini kita tulis dulu X-nya 0,478 berarti bisa dibulatkan juga 48 langsung. Di sini dibulatinnya. Setelah itu Y-nya kita tulis ini 1,7 karena kan kalau kita lihat di sini ini yang panjang ini ada 1, ini 1,5. 1,5 lebih dikit ya 1,7 gitu ya kan. Nah, ini 1,7 sekarang masa 4. Masa keempat, masa matahari
yaitu 0,6 lognya. Berarti di sini 0,5, 0,6. Berarti pas banget di sini ya. Sini, seret. Ya, sekitaran sini lah ya titiknya. Ini di sini titiknya. Kita tarik garis bawah. Nah, pas banget nih 0,6. Nah, kita tarik ke sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Nanti kita tulis dulu X-nya 0,6. Terus Y-nya di sini 2,1 kurang dikit ya. Ini kok 2,1? 1,6 atau 1,7 lah ya ini. Nah, kok 1 ini 2 ya, 2 lebih dikit 2,4. Aduh, ini kurang baca skala, ini 2 ya, udah bukan 1 lagi. Ini saya malah berpatokan sama yang ini ya, berarti ini 2,4 karena kan ini 2. Terus naik yang garis ini 2,5, kurang dikit jadinya 2,4. Nah gitu, sekarang kita masuk ke masa yang kelima. Gitu-gitu aja terus sampai 12. Kalau misalnya kalian nggak mau ngambil semuanya, ya nggak apa-apa gitu. Cukup sampling aja gitu ya kan. Cukup kalian ambil beberapa aja dari ini data ini, kalian sampling gitu ya kan. Nah, kita langsung lanjut ke masa kelima tadi. Kita login, dapat log 5. Log 5 ya. Log 5 itu 0,699 gitu. 0,699 berarti mau ke 0,7. Nah, berarti hampir di sini. Berarti di sekitaran sini lah ya. Nih. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini 0,699. Berarti hampir 0,7. Di sini saya bulatin berarti 0,7 nih. Saya bulatinnya 0,7. Kita tarik garis ke sumbu Y sekarang. Nah, kita tulis dulu X-nya 0,7. Y-nya di sini berarti dia 2,5 lebih. Berarti 2,8an lah ya. Ini 2,65 saya tulisnya. Terus, untuk yang masa ke-6 sekarang. Nah, ini 6, kita log 6. Oh, ini terakhir ya. Berarti saya di sini cuma ngambil samplingnya aja karena ya lumayan banyak ini nanti datanya. Ya kan? Nah, ini nggak apa-apa, kita ambil beberapa aja. Nanti juga dapat itu variabel A sama B-nya nggak terlalu beda jauh. Saya sudah nyoba semua datanya dan ini beberapa data yang saya ambil itu nggak beda jauh ya. Nanti saya jelasin berapa beda jauhnya gitu kan. Nah, di sini kalau kita dapat tadi masa 6, masa terakhir, kolom terakhir ini. Nah, itu saya dapatnya 0,78 untuk X-nya, berarti di sekitaran sini lah ya. Ini naik sini, itu dapatnya di sini 0,78 nih. 0,8 kurang dikit, jadinya di sana ya. Nah, habis itu kita ini ya, tarik garis ke sumbu Y, jadinya seperti ini. Nah, kita tulis dulu X-nya tadi 0,78, untuk Y-nya kita lihat berapa yang kita tulis di sini 3,2. Di sini 2, 2,5, 3, 3 lebih dikit 3,2 lah ya di sini dapatnya. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang cuma sampai 6 aja ya, berarti 6 masa matahari dari 0,8 sampai 6 masa matahari. Ini kita nggak bakal lanjut ke 12 karena nanti tabelnya bakal panjang banget. Tapi aku udah nyoba ya, saya udah nyoba di cara sendiri itu. Nanti selisihnya lumayan kecil gitu ya, lumayan kecil dapat hasilnya gitu. Untuk data yang kita pakai semuanya dengan data yang kita ambil cuma beberapa atau sampling gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca grafik ini dengan kita udah dapat X sama Y. Sekarang bisa kita coba cari regresi linearnya. Nah, di mana persamaan regresi linear itu seperti ini. Y sama dengan AX plus B. Nah, gini ya. Di mana kita sepakati dulu bahwa X sama dengan log M per M0. Ini kita biarin ya. Lognya nggak usah kita ubah. Gitu ya. Kita biarin dalam log. Nanti baru kita setelah perhitungan, kita ubah ke dalam pangkat seperti ini ya. Untuk nyari persamaan akhirnya. Untuk Y kita sepakati dulu bahwa yaitu log L per L0. L matahari ya. Bukan L0. L matahari. Nah, untuk mencari ini A dan B, ini YX sudah tahu kan dari data, nanti bisa kita ini ya bisa kita ambil. Nah, untuk AB itu persamaan A itu seperti ini. A sama dengan sigma dalam kurung XI kurang X bar dikali dalam kurung YI kurang Y bar gitu. Nah, dibagi lagi sigmain jumlahnya disemain dalam kurung XI kurang X bar dikuadratin. Nah, sigma ini kayak penjumlahan gitu ya. Jadi, ini kan kalau kalian lihat XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar dalam kurung gitu kan.
Nah, ini kalian kerjain dulu, misalkan ini dari ini ya, I dari 1 sampai ke N gitu ya kan. Misalkan untuk membaca sigma itu seperti sama yang sudah saya jelaskan di soal nomor 10 OSNP kemarin ya. Nah, ini saya jelasin lagi. Misalkan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, dengan persamaannya misalkan kita mulai dari data pertama. Berarti ya udah X1 kurang X bar Y1 kurang Y bar. Nah, setelah kita mengoperasikan ini, baru kita tambah, gitu ya, kita sigmain ke X2. X2 kurang X bar kali Y2 kurang Y bar. Nah, tambah titik-titik 3. Ini seterusnya sampai variabelnya ada berapa. Di sini variabelnya kita datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 data, berarti di sini sampai ke X8 dan Y8. Gitu ya. Jadi kita cara giniin sigma, itu mengoperasikan sigma kita gini ya, kita selesaikan dulu operasi dalam kurungnya, yaitu XI kurang X bar kali YI kurang Y bar. Habis itu baru disigmain, dijumlahin dengan data yang lain, yaitu X2-nya. Dan kemudian lakukan hal sama, baru disigmain lagi dengan data yang ketiga. Jadi selesaiin dulu operasinya ini. Kalau yang ini, sigma X I kurang X bar kuadrat, berarti dia seperti ini. Misalkan sigma I sama dengan 1 ke N, terus XI kurang X bar, berarti X1 dulu ya. X1 kurang X bar, kita kuadratin dulu, baru disigmain, dijumlah, disum gitu ya. Dijumlah dengan X2 kurang X bar, dikuadratin lagi, ditambah X3 kurang X bar, dikuadratin lagi, tambah sampai titik sampai ada berapa data. Di sini ada 8 data, berarti pengulangannya 8 kali gitu ya. Jadi selesaikan dulu operasi yang di sebelahnya sigma, baru dijumlahin gitu ya, baru disigmain gitu. Nih seperti ini cara untuk ini ya, melakukan operasi sigmanya. Karena di sini nanti nggak akan saya tulis semuanya karena ini banyak banget ya. Ini banyak banget datanya, ada 8, bisa-bisa ini nggak muat gitu ya kan. Makanya nanti saya cuman pakai nilai akhirnya aja, nilai akhir dari sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar dengan sigma XI kurang X bar dikuadratin. Nah, untuk OSP itu bisa kalian manfaatin kalkulator saintifik kalian gitu ya. Jadi fitur kalian di kalkulator itu pasti ini ya, beberapa merek itu pasti ada yang namanya regresi linier gitu ya di kalkulatornya. Ini tuh sangat membantu, fiturnya sangat membantu ketimbang kalian manual kayak gini. Ini lama banget untuk manual seperti ini, tapi saya coba terangkan dengan yang manual ya, bukan yang kalkulator saintifik. Tapi saya nyobanya untuk soal ini dengan mengambil semua data itu pakainya kalkulator saintifik gitu ya. Nah, untuk membandingkan nilai yang kita ambil dari semua data dengan beberapa saja atau sampling. Seperti itu. Nah, ini untuk cari A. Sekarang kita cari B-nya. Ini yaitu B sama dengan Y bar kurang A kali X bar. Nah, ini. Gitu. Kita akan cari X barnya dulu. Di mana X bar itu, ini kan kita nggak tahu X bar. Kalau XI ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Bisa kita masukin ini semua datanya. Kalau YI, ya Y1 sampai 8. Nah, X bar sama Y bar itu artinya dia kita cari ya. X bar itu atau Y bar itu suatu simbol di mana dia itu merupakan rata-rata ya. Rata-rata dari suatu data. Misalkan di sini rata-rata dari X gitu. Kalau X bar, kalau Y bar rata-rata dari nilai Y gitu ya. Di sini kalau kita cara nyari rata-rata itu dijumlahin dulu semuanya. Nilai dari data ke 1 sampai 8 jadi minus 0,097 tambah minus 0,04 tambah 0 tambah 0,3 tambah 0,48 tambah 0,6 tambah 0,7 tambah 0,78 hasilnya dibagi sama total data. Total data ada berapa? Ada 8 dibagi 8 nanti dapat hasilnya X bar 0,34. Nah, sekarang kita cari Y barnya. Karena di sini ada variabel Y bar, berarti kita cari juga Y barnya atau nilai rata-ratanya. Di sini setelah saya cari itu Y barnya sama dengan 1,34.
Ini caranya ya sama aja kayak yang saya terangkan dengan rata-rata biasa tadi ya. Nah, seperti itu. Kita udah lengkap nih dapatnya Y bar, X bar. Sekarang bisa kita cari A dan B-nya untuk melengkapi persamaan regresi linear kita. Gitu ya. Jadi kita mulai perhitungannya. Ini kita hapus dulu deh biar enggak mengganggu ya. Ini. Nah, sudah. Nah, ini juga deh. Nah, ini juga. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke mencari A-nya. Kita hitung dulu ya satu-satu nih. Ya, hitunglah pokoknya di kalkulator kalian satu-satu ini. Kalau misalkan kalian udah ada fitur regresi, nggak usah hitung satu-satu. Manfaatkan fitur itu ya. Nah, di sini saya manual mencobanya. Jadinya di sini kita tulis X1 kurang X bar, Y1 kurang Y bar, tambah X2 kurang X bar, kali Y2 kurang Y bar, dijumlahkan X3 kurang X bar kali Y3 kurang Y bar ditambah sampai data ke 8. Nanti dapat pembilangnya itu dia 3,369 nilainya. Ini enggak saya ini ya, enggak saya tulis caranya bagaimana karena udah saya terangkan tadi cara mengoperasikan sigma penjumlahan ya atau sum gitu. Jadi kerjakan operasi dalam kurungnya dulu baru dijumlahkan, disigmain. Jadi kerjakan operasi dalam kurung baru disigmain. Kalau yang penyebut itu kan xi kurang x bar dikuadratkan. Berarti x1 kurang x bar dikuadratkan dijumlah. Disigmain x2 kurang x bar dikuadratkan dijumlah sampai x ke 8. Ini saya dapatnya setelah menjumlah semuanya, mensigmain semuanya itu 0,868. Jadi A-nya sama dengan 3,369 per 0,868. Di sini A-nya dapat 3,88. Nah, ini kita dapat A-nya, sekarang kita B-nya. B-nya bisa kita cari lewat persamaan ini, nanti kita dapat B-nya Y bar kurang A kali X bar. Kita masukkan semuanya, jadinya B sama dengan Y barnya 1,34. Kita A-nya udah dapat 3,88 kali X bar 0,344. 0,34 aja. Ini kita dapat B-nya nilainya 0,02. Nah, seperti itu. Sekarang kita lengkap nih persamaannya. Nanti kita tulis dulu persamaan regresi linear tadi Y sama dengan AX plus B, di mana kita ubah A dan B-nya jadi seperti ini. Ini kita ubah langsung Y-nya karena Y dan X-nya kita ubah langsung karena kita sepakati tadi bahwa X sama dengan log M per M matahari, Y sama dengan log L per L matahari. Kita ubah Y sama X-nya dalam bentuk log gitu ya. Karena kan ini dapat datanya dalam bentuk log gitu ya kan nilainya. Nah, kita tulis log L per L matahari sama dengan A log M per M matahari tambah B. Ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungannya. A nama B-nya kita masukin. Nih, A sama B-nya dapat A-nya 3,88, B-nya 0,02. Jadinya persamaannya log L per L matahari sama dengan 3,88 log M per M matahari plus 0,02. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban itu dalam pangkat ya. Ini masih dalam log, berarti kita untuk menghilangkan lognya kita akan pangkatkan ya. Jadi kita pangkatkan dengan 10. Jadi 10 pangkat gitu ya, kedua ruas. Kita pangkatkan dengan 10. Jadi seperti ini. Nih, 10 pangkat log L per L matahari sama dengan 10 pangkat 3,88 log M per M matahari tambah 0,02. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingat ya, kalau ada A pangkat M plus N itu kan sama aja kayak A pangkat M kali A pangkat N. Nah, berarti kita 0,02-nya kita pisahkan nanti jadi seperti ini nih. Nah, ini kenapa bisa hilang nanti saya bilang. Kita lihat dulu ruas kanannya sama dengan 10 pangkat 3,88 log M per M matahari kali 10 pangkat 0,02. Kita pisahkan ya. Nah, ini ruas kirinya bisa jadi L per L matahari karena ini sifat-sifat logaritma ya. Jadi kalau misalkan ada A log AB itu hasilnya sama dengan B. Nah, A-nya 10. Di sini untuk logaritmanya ini kan dia kayak basisnya 10 gitu ya. Berarti A-nya 10, ini juga A-nya 10. B-nya apa? B-nya adalah L per L matahari. Sehingga dengan begitu kita cuma perlu nulis B-nya aja, yaitu L per L mataharinya. 10 log-nya hilang gitu ya kan. Karena ketika
basisnya kita pangkatkan dengan basis itu sendiri. Jadi basis dipangkatkan dengan basis itu hasilnya dalam log itu sendiri, operasi dalam log itu sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk sifat-sifat logaritma ya. Nah, kita hapus dulu sifat-sifat logaritmanya supaya nggak menghalangi. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat-sifat itu tadi di 10 pangkat 3,88 log M per M matahari. Ingat bahwa ketika ada ini, misalkan ada konstanta gitu kan. Konstanta log nilai gitu ya, nilai log B, log AB. Nah, itu nanti konstanta bisa pindah gitu ya. Log AB pangkat K gitu. Dan itu pun kita bisa juga gunakan persamaan yang tadi, yang basisnya ketika dipangkatkan itu akan nilainya menjadi operasi dalam log itu sendiri gitu ya. Kayak A log AB itu sama dengan B. Ini 10 pangkat log M per M matahari, berarti tinggal M per M mataharinya aja dipangkatkan 3,88. Jadi seperti ini. Nih kalau kalian lihat nih, L per L matahari sama dengan 10 pangkat. Ini masih belum kita ini ya, jadikan pangkat gitu, karena ini belum kita turunkan sifat-sifat logaritma yang kedua tadi, yaitu ketika basisnya dipangkatkan dengan basis itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa konstantanya pindah ke atas jadi pangkat. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat-sifat logaritma tadi. Jadi seperti ini kan, L per L matahari sama dengan M per M matahari pangkat 3,88. Karena kan ini 10 pangkat log 10 M per M matahari pangkat 3,88. Berarti hasilnya itu nanti operasi dalam log itu sendiri, yaitu M per M matahari 3,88 pangkatnya. Nah, di sini 10 pangkat 0,02 bisa kita dekati sebagai 1. 10 pangkat 0 bisa kita dekati sebagai 10 pangkat 0. Hasilnya 10 pangkat 0 itu 1. Sehingga di sini 1. Karena 1 nggak mengaruh apa-apa gitu jadinya. Persamaannya cuma ini aja, L per L matahari sama dengan M per M matahari pangkat 3,88. Ini persamaan yang kita peroleh dari regresi linear yang udah kita cari grafiknya ini ya. Nah, ini yang kita hitung dengan menggunakan sampling gitu ya. Jadi nggak keseluruhan data kita pakai. Nah, kalau misalkan keseluruhan data kita pakai, itu kita dapat A-nya, itu kalau nggak salah saya dapatnya 3,94 gitu ya. Jadi nggak terlalu beda jauh 3,94. Karena di opsi juga pangkatnya jauh-jauh banget. Ada yang 2,8, 5, minus 3, 3,8, 0. Jadi nggak mungkin keliru gitu ya kan di opsi ini. Nah, kalau misalkan kita lihat persamaan yang sama dengan opsi, yaitu ini ya, berarti ini L mataharinya kita pindahkan ke kanan. Ya udah ya, sama aja. Kita lihat aja pangkatnya di sini, karena kan yang membedakan pangkatnya ya. Nah, kalau yang A, L sama dengan pangkatnya 2,8. Kalau yang B, L sama dengan pangkatnya 5. Yang C, L sama dengan pangkatnya minus 3. Terus yang D, L sama dengan pangkatnya 3,8. Ini berarti paling mendekati adalah D. Untuk soal nomor 25 pada OSNP Astronomi tahun 2024 kali ini. Cukup panjang ya. Nah, seperti itu. Tapi apa? Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan soal saya selanjutnya ya. Dadah.